Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triana Ramadhani Batubara dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Islam, kelas Ekonomi Islam 2G. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Ekonomi Mikro Islam, yang mana dosen pengampu kami ialah Pak Imsa MSI. Baiklah, judul kali ini permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Poin-poinnya itu ada 5. Yang pertama, teori permintaan. Yang pertama itu teori permintaan, kurva permintaan, dan faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang kedua, teori penawaran, kurva penawaran, dan faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang ketiga, pergeseran dan pergerakan, kurva permintaan dan penawaran. Yang keempat, titik keseimbangan. Yang kelima, teknik menentukan keseimbangan pasar. Nah, dalam transaksi perekonomian terdapat 2 aspek yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan, yaitu permintaan dan penawaran. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang yang diminta oleh para pembeli. Faktor yang mempengaruhi permintaan terbagi atas 2. Yang pertama, faktor harga, dan yang kedua, faktor bukan harga. Faktor bukan harga terbagi atas 8 bagian. Yang pertama, harga barang lain, dan yang kedua, pendapatan para pembeli. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Yang keempat, cita rasa masyarakat. Yang kelima, jumlah pembeli. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, usaha produsen menjalankan jualan. Yang meningkatkan jualan. Yang kedelapan ialah harapan. Nah, teori penawaran ialah teori yang menumpukan perhatiannya kepada hubungan di antara tingkat harga dengan barang yang ditawarkan. Kurva penawaran ialah kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga suatu barang tertentu dengan barang yang ditawarkan. Di sini faktor yang mempengaruhi penawaran terbagi atas 2. Yang pertama, faktor harga, dan yang kedua, faktor bukan harga. Faktor bukan harga terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, harga barang lain. Yang kedua, harga input. Yang ketiga, tingkat teknologi. Yang keempat, harapan. Yang kelima, jumlah penjual. Yang ketujuh, tujuan perusahaan. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Pergeseran kurva permintaan ke kanan atau ke kiri terjadi apabila terdapat perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga. Nah, pergeseran kurva penawaran ke arah kanan dan ke kiri terjadi apabila terjadi perubahan yang ditimbulkan oleh faktor bukan harga, seperti harga barang lain, faktor produksi, dan faktor lainnya. Selanjutnya, pergerakan kurva penawaran. Perubahan kurva sepanjang penawaran berlaku apabila terdapat harga barang semakin tinggi atau semakin turun. Nah, kalau pergerakan kurva permintaan ialah perubahan kurva sepanjang permintaan berlaku apabila terdapat harga barang semakin tinggi atau semakin turun, atau perubahan terjadi dikarenakan oleh faktor harga. Bila ada satu titik di mana kurva penawaran dan kurva permintaan saling berpotongan, itu dinamakan ialah titik keseimbangan. Pasar dikatakan berada dalam keseimbangan apabila barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, 3 cara yang menunjukkan keseimbangan, yaitu secara angka, yang kedua secara grafik, yang ketiga secara matematik. Teknik menentukan keseimbangan. Yang pertama, kita akan membahas tentang secara matematik. Keseimbangan pasar dapat dicapai apabila kuantitas permintaan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Inilah syarat yang dimaksud.
Yang kedua, secara grafik. Inilah syarat keseimbangannya. Terakhir, secara angka. Inilah syaratnya. Demikianlah penjabaran materi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.